Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih kalian nih hari ini? Semoga kalian itu sehat-sehat aja ya kawan-kawan ya saat ini. Oke kawan-kawan, saya udah kembali nongol nih ya di depan layar kaca kalian. Tentu saja seperti biasa nih kawan-kawan ya, ada yang mau saya ceritain. Tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin nih subscribe, like, comment, dan share-nya. Oh iya kawan-kawan, untuk kalian semua yang mau kirim-kirim cerita serem nih ke kita nih, bisa banget nih kawan-kawan. Bisa melalui Facebook saya Sandy Caroline, Instagram saya Sandy Caroline, atau emailnya nih citranuansa9@gmail.com ya kawan-kawan ya. Langsung aja kirimin. Nah, langsung yuk lanjut aja kita ke cerita hari ini. Cerita hari ini tuh menceritakan tentang sesuatu yang menurut saya serem banget nih kawan-kawan ya. Judulnya adalah Rumah Sakit. Yuk, begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika sebut saja namanya Mbak Ita ya, karena beliau ini minta disamarkan namanya nih kawan-kawan. Jadi Mbak Ita ini punya seorang om nih. Omnya Mbak Ita itu kebetulan kecelakaan katanya. Kebetulan kecelakaan menaiki kendaraan roda 2 ditabrak oleh sebuah mobil. Pada saat itu keluarganya Mbak Ita ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa si omnya ini sudah dirawat di rumah sakit. Akhirnya Mbak Ita ini buru-buru dong datang ke sana. Nah, bener tuh omnya lagi dirawat. Akhirnya Mbak Ita bilang, "Om, Mama nanti juga bakalan datang gitu." "Oh ya udah," kata omnya. "Terima kasih ya Ta, udah mau." Maksudnya buru-buru datang karena Mbak Ita ini memang yang paling terdekat dengan rumah sakitnya ini. Jadi Mbak Ita tuh yang duluan datang ke rumah sakit tersebut. Nah, Mbak Ita akhirnya pamit sama omnya karena Mbak Ita ini kebetulan belum makan nih pas datang itu. Dia itu di jam buka puasa. Jadi Mbak Ita tuh belum sempat untuk makan nasi kata dia. Jadi dia tuh udah lapar banget nih, baru ngebatalin aja katanya bawa gorengan sama lontong aja. Jadi mau pamit nih ceritanya sama omnya, mau makan sebentar ke depan gitu kan. Akhirnya si omnya ini oke lah kalau kayak gitu. Udah Tak, makan aja, om juga nggak apa-apa kok. Dilihat memang omnya hanya ya nggak begitu separah yang itulah istilahnya, nggak, pikirannya Mbak Ita nggak parah banget. Ya udahlah, oke. Akhirnya Mbak Ita keluar nih sendirian kan. Abis makan Mbak Ita kembali ke kamarnya. Nah, pas kembali ke kamarnya itu Mbak Ita melihat tempat tidur yang omnya tidur itu kosong. Terus Mbak Ita duduk lah ya, karena omnya itu dirawat di ruangan, mintanya di ruangan VIP. Jadi naik kelas katanya omnya. BPJS-nya waktu itu sebenarnya nggak kelas itu, tapi karena keluarganya Mbak Ita pinginnya naik kelas, akhirnya omnya dirawat di ruang VIP katanya. Mbak Ita nunggu lah nih di ruangannya, di kayak sofa gitu kan. Pikirnya Mbak Ita, oh mungkin omnya lagi di kamar mandi gitu kan, soalnya dia dengar suara air gitu. Nah, akhirnya Mbak Ita, oh mungkin lagi di kamar mandi kali ya gitu. Pas dia lagi nunggu-nunggu gitu, keluarganya datang yang lain, mamahnya, papahnya Mbak Ita nih datang. "Tak, udah datang duluan?" "Iya mah," gitu. Karena kan Mbak Ita kan waktu itu tempat kerjanya deket dengan rumah sakit tersebut. Akhirnya papanya, "Lah om kamu kemana?" gitu kan. "Kayaknya om lagi di kamar mandi deh mas, soalnya ada suara air," gitu kan pikiran Mbak Ita. Ya udah, mamahnya nyamperin kamar mandi, ngetok-ngetok pintu, bilang, "Permisi, namanya omnya sebut aja si A ya." "Ah, ngapain di situ?" Karena omnya ini adik dari mamahnya Mbak Ita gitu kan. "Ah, di dalam ya?" "Ah." Mbak Ita, "Ya iyalah mah di dalam, siapa lagi orang di suara air," gitu kan. Pas Mbak Ita mendekati ini, terus ada suara, memang suara cowok gitu ya, suara cowok gitu bilang, "Iya," gitu, "di dalam." Nah, akhirnya Mbak Ita sama mamahnya bilang, "Bener Tak, di dalam tuh om lu lagi ngapain tuh dia?" "Oh mungkin lagi buang air," katanya Mbak Ita. "Apa lagi mandi tuh mah?"
emang nggak parah katanya mamahnya. Enggak sih, cuma kayaknya lecet aja sih mah gitu, cuman mau pemeriksaan lanjutan gitu kan sama dokternya. Oh gitu, ya udah nunggu tuh kan sekitar 10 menit, omnya nggak keluar juga dari kamar mandi. Nah mamahnya Mbak Ita ini bingung dong, duh kok dia nggak keluar nanti kenapa-napa di dalam kamar mandi. Akhirnya duk ketok lagi kan kamar mandinya itu. Om ngapain om? Iya lagi di dalam gitu terus. Ya ngapain om tuh bunyi. Ih gimana sih si nih katanya bukan ini, kasih tahu kenapa gitu di dalam kamar mandi lama begitu gitu kan, tanda tanya tuh kan. Akhirnya sama bapaknya si Mbak Ita nih ngedor-dor juga, ngapain di dalam gitu. Duk ditok-tok terus kamar mandinya. Pas mereka lagi pada sibuk ketok-ketok kamar mandi itu, tiba-tiba dari pintu depan datanglah si perawat nih yang lagi dorong kursi roda yang isinya Om Mbak Ita sendiri. Si Om A ini, Mbak Ita kan, lah kok omnya ada di situ gitu. Begitu juga dengan orang tua Mbak Ita, mereka juga kaget ngelihat omnya itu didorong-dorong sama kursi roda. Sementara dari tadi ada suara air dan juga orang yang nyaut dari kamar mandi bilang iya gitu kan, di dalam kamar mandi, iya lagi di dalam kamar mandi gitu, nyaut seperti itu. Loh ayahnya Mbak Ita, loh tadi siapa tak nggak tahu. Akhirnya ayahnya Mbak Ita kan penasaran kan, dibuka lah pintu kamar mandinya, nggak ada orang, hanya kerannya aja yang nyala gitu, tapi nggak ada orang sama sekali. Tapi mereka bertiga itu yakin banget gitu kalau mereka bertiga itu mendengar suara dari kamar mandi tersebut, dan suara tersebut adalah suara si A gitu, omnya dia gitu kan ceritanya. Oke, akhirnya Mbak Ita ini sangat-sangat ngeri ya, ngeri kan, takut ya. Akhirnya Mbak Ita nggak berani untuk jagain omnya malam itu. Akhirnya yang jagain itu adalah bapaknya Mbak Ita ini sama adiknya, adik laki-lakinya. Mbak Ita dan ibunya pulang ke rumah gitu. Dan kebesokan harinya si omnya ini pun karena nggak nyaman gitu minta pulang akhirnya di rumah sakit. Itu ceritanya kawan-kawan. Tapi lumayan serem juga nih ya. Ternyata gitu mereka itu disautin sama yang tak kasat mata nih kayaknya, kita juga nggak tahu ya. Ya itulah pengalaman dari Mbak Ita. Terima kasih banyak ya Mbak Ita sudah mau kirim-kirim cerita ke kita. Oke, makasih banyak juga yang udah subscribe, like, comment, dan share, dan sudah klik video ini. Dadah.